Di antara reruntuhan kekaisaran yang agung, takdir seorang pria akan mengubah dunia. Lahir dari keluarga bangsawan yang sederhana, Gaius Julius Caesar bukanlah anak manja. Kematian ayahnya saat ia berusia 16 tahun menempa karakternya, mendorongnya untuk menikahi Cornelia dan memulai keluarganya sendiri. Perjalanan politiknya dimulai dari bawah. Ia belajar filsafat, menjadi quaestor, aedil, lalu praetor. Ambisinya yang besar membawanya membentuk 3 serangkai pertama bersama Pompei dan Crassus, sebuah aliansi yang mengguncang Roma. Terpilih sebagai konsul, kekuasaannya semakin tak terbendung. Melalui Perang Gallia, kejeniusan militernya bersinar, membawa kejayaan bagi Roma dan dirinya. Saat ia memimpin pasukannya menyeberangi Rubicon, perang saudara tak terhindarkan, menandai lahirnya seorang legenda abadi. Kilatan pedang, teriakan perang. Di balik semua itu, satu nama bergema, Julius Caesar. Bagaimana seorang jenderal mengubah nasib Roma di medan perang yang paling brutal. Memimpin legionnya, Caesar melintasi hutan dan pegunungan. Memulai kampanye militer yang akan mengukir namanya dalam sejarah. Di hadapan suku-suku Gallia yang ganas, ia bukanlah sekadar jenderal. Ia adalah seorang ahli taktik yang jenius. Dengan formasi testudo yang tak tertembus dan strategi pengepungan yang brilian, pasukannya menaklukkan benteng demi benteng. Setiap pertempuran adalah pertaruhan nyawa. Setiap kemenangan adalah langkah menuju kejayaan abadi Roma. Setelah 8 tahun pertempuran sengit, bendera Legiun Romawi akhirnya berkibar di seluruh Gallia. Perang Gallia memakan 1 juta korban. Namun dampaknya mengubah kekaisaran Romawi selamanya. Seorang penakluk atau pahlawan? Sejarah tak pernah lupa namanya. Tahukah kamu bagaimana satu jenderal Romawi menaklukkan jutaan bangsa Gallia? Di tahun 58 SM, Julius Caesar memulai kampanye militer yang akan mengubah peta Eropa. Dengan ambisi tak terbatas, Caesar menghadapi suku-suku Gallia yang tangguh, bersatu di bawah pemimpin seperti Vercingetorix. Melalui strategi brilian, seperti pengepungan Alesia yang legendaris dan kepemimpinan yang tak tergoyahkan, pasukannya berhasil menundukkan perlawanan sengit. Kemenangan ini bukan hanya memperluas wilayah Romawi, tapi juga mengukuhkan nama Caesar sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa. Perang Gallia adalah kisah tentang kekuatan, strategi, dan warisan yang abadi. Setelah menaklukkan Gallia, tantangan terbesar Caesar justru datang dari negerinya sendiri. Siapa lawannya? Konflik membelah Republik Romawi. Senat yang gelisar, didukung oleh Pompei Agung, melihat Caesar sebagai ancaman. Perang saudara tak terhindarkan, memaksa Roma memilih pihak di antara 2 jenderalnya yang paling brilian. Puncaknya terjadi di Pharsalus. Meski kalah jumlah, Caesar tidak gentar. Dengan taktik jenius, ia menyembunyikan barisan ketiga legionnya untuk menyergap kavaleri Pompei yang terlalu percaya diri. Strategi tak terduga ini menghancurkan pasukan lawan dan memastikan kemenangan telak bagi Caesar. Kemenangan di Pharsalus mengakhiri perlawanan Pompei dan mengubah takdir Roma selamanya. Kemenangan ini mengukuhkan posisi Kaisar, mengakhiri republik, dan membuka jalan bagi era kekaisaran. Dia menakluki dunia, tetapi akhir hayatnya tidak disangka bagaimana sang diktator jatuh. Selepas kemenangan di Pharsalus, Kaisar kembali sebagai penguasa mutlak, melancarkan reformasi penting, dan menguasai Republik Rom. Kekuasaannya yang absolut menimbulkan kebimbangan di kalangan senator. Mereka takut republik akan berakhir dan sebuah tirani akan lahir. Konspirasi menentangnya mula terbentuk, diketuai oleh Brutus dan Cassius yang risau akan cita-citanya menjadi raja. Puncaknya, pada 15 Maret 44 SM, dikenali sebagai Edict of March, Caesar diserang dan dibunuh oleh sekumpulan senator. Tragedi ini, termasuk tikaman daripada Brutus, telah mengubah sejarah Rom untuk selamanya.